Edward bertambah tua. Bagian-bagian mesinnya pun semakin usang dan para lokomotif besar memanggilnya besi tua karena ia berbunyi setiap bergerak. Suatu hari, ia membawa gerbong pengangkut batu bara kosong ke pasar. "Ayo, ayo, ayo!" seru Edward. Tubuhnya berbunyi sepanjang jalan. "Oh, oh, oh!" teriak para gerbong. Beberapa ekor sapi sedang berada di padang rumput di sebelah jalur rel. Saat Edward melintas, suara dan asapnya mengganggu mereka. Mereka menggoyangkan ekor mereka dan berlari menjauh. Sapi-sapi itu berlari menyeberangi padang rumput. Mereka merusak pagar dan menabrak beberapa gerbong terakhir. Beberapa pengait patah dan sebagian gerbong lepas. Edward merasa para gerbong tiba-tiba berulah, tapi ia mengira mereka hanya nakal seperti biasanya. "Dasar para gerbong berisik!" serunya. "Kenapa mereka tidak bisa diam?" Edward telah tiba di stasiun sebelum ia sadar apa yang sebenarnya terjadi. Berita tentang kecelakaan itu dengan cepat terdengar oleh para lokomotif lain. Besi tua yang konyol membiarkan sapi-sapi merusak keretanya. Garden tertawa mengejek. "Mereka tidak akan berani melakukan hal itu padaku," katanya sombong. Edward berpura-pura tidak peduli, tapi Toby merasa kesal. "Jangan khawatir, Edward," katanya. "Gordon berani mengejekmu, tapi ia tidak tahu apa yang ia katakan. Terkadang sapi-sapi memang bisa sangat merepotkan." Kata-kata Toby membuat Edward sedikit merasa lebih baik. Beberapa hari kemudian, Gordon sedang terburu-buru melewati stasiun Edward. "Awas, ada sapi!" ejeknya sambil tertawa sepanjang jalur. Lalu masinisnya melihat sesuatu di jembatan. "Pelan-pelan, Gordon," katanya sambil mematikan mesin uap. Seru Gordon. "Itu hanya seekor sapi." "Hush!" usirnya sambil bergerak pelan menuju jembatan. Tapi sapi itu tidak mau pergi. Ia sedang sedih karena kehilangan anaknya. Gordon berhenti. "Pergi!" usirnya. Tapi sapi itu tidak mau bergerak dan bersuara semakin keras. Gordon ketakutan dan mundur perlahan. Masinis dan petugas batubaranya mencoba mengusir sapi itu, tapi ia tetap tidak mau bergerak. Pak penjaga memberitahu portir di stasiun terdekat. "Itu pasti Bluebell," sahut portir. "Anaknya ada di sini. Kami akan membawanya sekarang." "Mo!" seru Bluebell ketika ia melihat anaknya. Ia mendekatinya dengan gembira. Gordon diam saja selama perjalanan kembali ke stasiun. Ia berharap tidak ada yang mendengar tentang Bluebell, tapi ceritanya ternyata menyebar dengan cepat. Nah, ucap Edward sambil terkikik. "Lokomotif besar sepertimu ternyata takut pada sapi kecil." "Aku tidak takut," Gordon mengelak. "Aku hanya tidak mau makhluk kecil itu melukai dirinya kalau ia berlari menabrakku." "Ya, Gordon," sahut Edward dengan wajah serius. Tapi ia tahu alasan sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Edward yang membawa penumpang James terlambat datang.
Si besi tua itu lagi, gerutu James. Edward selalu membuat kita menunggu. Thomas dan Percy merasa terganggu. Besi tua, mereka mendengus. Edward bisa mengalahkanmu dalam balapan kapan saja. Yang benar saja, seru James. Aku ingin sekali melihatnya melakukan itu. Edward mendengar ucapan James saat ia masuk ke dalam stasiun, tapi ia hanya tersenyum. Pada akhir minggu, masinis James sedang sakit. Petugas batubaranya sedang menghubungi masinis pengganti ketika ia mendengar suara sinyal darurat. James melaju tanpa masinis. Petugas batubara mengejarnya, tapi James terlalu cepat. Petugas sinyal harus menghentikan kereta lain untuk memastikan tidak terjadi kecelakaan. Ada 2 anak mengemudikan James, seru petugas sinyal ketika petugas batubara James kembali. Edward menuju ke sini membawa Pak Inspektur. Ia membutuhkan tongkat dan tali kawat. Petugas batubara James sudah membawa tongkat dan tali kawat ketika Edward tiba. Bagus, seru Pak Inspektur. Ayo naik. Jangan khawatir, kita akan mengejarnya, sahut Edward. Sementara itu, James sedang ketakutan. Ia sadar ia tidak membawa masinisnya. Aku tidak bisa berhenti, serunya. Tolong, tolong. Kami datang, seru Edward. Ia melaju secepat mungkin hingga ia bisa meraih James. Dengan hati-hati, Pak Inspektur memanjat keluar dari gerbong Edward menuju bagian depan. Ia membuat simpul dari tali kawat dan mengikatnya di ujung tongkat. Ia berusaha meraih bumper James. Lokomotif bergoyang-goyang dan Pak Inspektur hampir terjatuh, tapi ia berhasil menyelamatkan diri. Akhirnya, ia berhasil. Berhasil! Serunya sambil menarik tali yang sudah terikat di bumper James. Lalu, perlahan ia kembali ke dalam gerbong Edward. Masinis Edward menekan rem dengan pelan supaya kaitan tali tidak terlepas. Petugas batubara James langsung mengambil alih kendali James. Edward dan James melaju bersebelahan. Jadi, besi tua berhasil menyelamatkanmu, seru Edward sambil tertawa. Maafkan aku, bisik James. Terima kasih telah menyelamatkanku. Kamu hebat. Ketika mereka tiba di stasiun, Pak pengawas gendut telah menunggu. Kerja yang bagus, sahutnya. Aku bangga padamu, Edward. Sebaiknya kamu pergi ke bengkel untuk memperbaiki bagian-bagianmu yang berkarat. Oh, terima kasih, Pak, sahut Edward dengan gembira. Aku akan sangat senang kalau aku tidak mengeluarkan bunyi-bunyian lagi. Masinis James telah sehat dan kembali bekerja. Kedua anak nakal itu terkejut ketika James mulai bergerak sehingga mereka memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama sebelum mencoba mengemudikan lokomotif kembali. Ketika Edward pulang, ia merasa seperti kembali menjadi lokomotif baru. James dan lokomotif lainnya memberikan ucapan selamat datang. Bahkan, Garden memberinya selamat. Edward sangat bahagia karena ia tidak akan dipanggil besi tua lagi.